mengungkap fakta di balik peristiwa sengketa tanah leluhur di Kampung Cibelah, Blok Lajur, Desa Munjul, Pandeglang, Banten. Hari ini, Senin, 30 Agustus 2021. Pengadilan Negeri Pandeglang menggelar sidang di tempat perkara perdata nomor 13 garis miring PDT titik G garis miring 2021 garis miring PN garis miring Pandeglang. Tenjang hoi kasmeri itu tanggung jawab sih tam. Saliman asli. Terus Kabeh ge sarua hak sarua. Mira ku aing ke pengadilan kudu aya paya panjang masa pandemi. Sama ku kadi itu setika. Jangan ada apa keributan ya, karena ini bukan mau mencari apa, ini hanya melihat apa situasi tanah yang disengketakan oleh para pihak ini gitu ya. Hari ini dari Pengadilan Negeri Pandeglang ya, berdasarkan surat dari permintaan dari penggugat ya, karena ada gugatan nomor berapa itu ya? 13. Nomor 13. Saliman bin Bakina. Ini miring. Dasarnya dari awalnya pertama kali dia ada dasar apa rata. Bapak matas tuh kadi naon? Ada patok atau gimana gitu Pak Armidin? Sesuai dengan girik aja, oke. Tapi dari pihak penggugat sudah menentukan bahwa batas sebelah timur itu ya kan? Sebelah utara. Selamat pagi, Bung Temon. Pagi Bang Kumis. Bung Temon, agenda hari ini kita kemana ini? Agenda hari ini kita ada PS Di Munjul. sedang lokasi. Kita mau ke lokasi, Bung ya? Iya. Oke. Ya Kak. Nah, Sebentar Kak. ini direktur kita. Seperti yang dikatakan Bung Temon tadi, agenda kita hari ini adalah mau ke Munjul. Ada satu, nanti lebih jelasnya lagi akan kami ajak bincang-bincang nih sama Bapak Direktur langsung, Bapak AM Munir, yang memang hari ini kebetulan Bang Kumis satu kendaraan sama beliau dan pengen lebih detail lagi mempertanyakan kasus yang hari ini dihadapi. Pemirsa, nampaknya bincang-bincang hari ini sangat berbeda karena memang Bung AM Munir ini kesibukannya begitu luar biasa. Hingga Bang Kumis pengen bincang-bincang atau wawancara juga seperti acara-acara biasa harus di kendaraan pribadi beliau. Dan inilah kebetulan hari ini ada satu kasus
yang sangat menarik, yang butuh proses yang nggak mudah memang. Nah, lebih jelasnya nanti akan kami tanyakan langsung ke Bung Munir. Selamat pagi, Bung. Pagi, Bang Kumis. Wah, luar biasa nampaknya hari ini cerah banget ini. Iya, Bang Kumis. Kalau bincang-bincang di mobil kan kalau Bang Kumis capek bisa karaokean. Ternyata mobil ini juga dilengkapi dengan, nah ini karaoke bro ya, tapi ini Bisa dicek. tidak akan karaoke. Gampang, urusan narik kabel memang itu hiburan. Tapi hari ini akan kami tanyakan, Bung, agenda hari ini sebenarnya apa sih ini kok sampai beberapa pihak kami dengar akan turun ke lokasi, Bung? Hari ini adalah kalau agenda pengadilan adalah PS. PS itu pemeriksaan setempat, Bang Kumis ya, yang memang diagendakan oleh majelis hakim perkara nomor sekian. Ya, karena ini permasalahannya adalah permasalahan lahan Sengketa. Nah, menarik kan? Kemarin bicarakan tentang wakaf. Ya. Nah, ini masih tentang lahan juga. Ternyata masalah pertanahan tuh memang pelik dan beberapa kasus terjadi. Lanjutkan, Bung. Nah, permasalahan tanah ini kebetulan si tanah tersebut sudah dijual kepada si A, akhirnya dijual kepada si B, ya. Akan tetapi sewaktu dikuasai oleh si A itu selama 12 tahun tidak ada permasalahan, tidak ada sengketa dengan pihak manapun. Bahkan sampai klien kami itu memanen albasiah, tahu albasiah? Iya. Sengon. yang Ya, sedang itu sekarang lagi digalakan oleh pemerintah Pandeglang kan? Ya, itu sampai panen 3 kali tidak ada gangguan. Akan tetapi saat ini dikala tanah tersebut dibeli oleh mungkin pengusaha investor yang masuk ke Pandeglang, diratakan, akhirnya diduga ahli waris itu mengakui kembali tanah tersebut, begitu. Nah, terus dalam proses sendiri apakah sudah memang sampai ke meja hijau, Bung, dalam kasus masalah sengketa tanah yang dihadapi ini? Woi, sudah, Bang Kumis. Itu permasalahannya udah berjalan hampir 4 bulan. 4 bulan Ya. untuk mencapai sampai keputusan itu, Bung ya? Ya, ini pemeriksaan saksi sudah, pemeriksaan bukti sudah. Saat ini kita semua termasuk majelis hakim harus ke lapangan mengecek lokasi sengketa tersebut. Nanti sehabis itu tinggal 2 agenda yang insya Allah moga-moga tidak ada hambatan, yaitu kesimpulan terus putusan, begitu. Nah, berarti dalam hal sengketa tanah ini Ya. hari ini merupakan satu agenda persidangan berarti ya, bagian dari majelis. Ya betul, bagian dari majelis agenda memang. Begitu. Nah, setelah majelis ini nanti sudah ke lokasi pada hari ini, itu istilahnya PS ya. PS. Apa sih PS itu? Apa yang buat main-main itu loh? Nah, itu mah PlayStation. Kalau ini Pemeriksaan setempat. pemeriksaan setempat berarti Ya. majelis hakim Ya. datang ke lokasi Betul. yang sedang disengketakan. Ya. Nah, langkah-langkah apa nih? Karena ini kan berarti belum ada keputusan, Bung. Belum. Nah, untuk hal ini Bung Ayam Munir yakinkah untuk memenangkan satu perkara yang dihadapi di hari ini? Kalau menurut kami yang sudah-sudah untuk majelis hakim pengadilan negeri Pandeglang itu yang kami alami memang hati nuraninya itu yang berbicara. Jadi dan mereka itu profesional. Apabila kami melihat dari alat bukti dan beberapa perjalanan yang telah kita tempuh sekian lama ini, kami yakin majelis hakim itu akan menggunakan hati nurani dan kebenarannya untuk klien kami tentunya. Nah, bicara klien ini, sebenarnya Bang Kumis sudah tanyakan awal tadi. Sebenarnya pihak Bung Munir ini apakah yang digugat, apa yang tergugat sih sebenarnya? Kami yang tergugatnya. Oh, bukan digugat. penggugatnya. Digugat ya. Kami tergugat. Kami digugat oleh pihak ahli waris yang berjumlah jika tidak salah itu 7 atau 8 itu. Nah, Gitu. untuk masalah sengketa lahan diperkirakan berapa sih luasnya itu, Bung? Kalau klien kami membeli tanah tersebut itu 15.000, sekitar 1,5 hektar. 1,5 hektar. Berarti dapat beli dari
si pemilik Ya, si pemilik tanah yang memiliki dokumen ya secara sah resmi. secara negara, yaitu akte jual beli dari notaris ya, yang dulu itu pejabat membuat akta tanah atau setingkat camat ya. Gitu ya. Oke pemirsa, bincang-bincang santai di atas kendaraan ini. Kendaraan merek apa sih ini? Kok Bang Kumis nggak tahu mewah begini nih? Ini waduh apa ini? Nanti tanya ke Pak Samsul Bahri yang Oh tahu. iya, nantilah karena ini nyaman banget. Apalagi ada nih hobi Bang Kumis, karaoke. Masa? Coba bisa. Coba dites. Coba. Tes satu. Nah, nampaknya kenapa nggak dari tadi kalau bisa sama ini? Iya. Jadi pemirsa, nanti sampai jumpa pakai mic bro, biar suaranya keras, kayak pengamen di mobil bis asli ya. Sampai jumpa nanti di episode berikutnya, bincang-bincang santai dengan Bung AM Munir seputar hukum bersama channel Bang Kumis Berbagi dan AM Munir dan rekan. Kita semua. Kami hari ini dari Pengadilan Negeri Pandeglang ya, berdasarkan surat dari permintaan dari penggugat ya, karena ada gugatan nomor berapa itu? 13. Nomor 13, sehingga kami melakukan pemeriksaan setempat gitu ya. Jadi ini ada kuasa hukum ya. Jadi materi kita hari ini adalah pertama ya, kami dari Pengadilan Negeri Pandeglang, saya sebagai ketua majelisnya, saya dan kawan saya dua, dan juga ada jurusita dan juga panitia pengganti. Di sini kita akan melihat mengenai apa yang disengketakan, itu pertama ya, disengketakan, kemudian batas-batasnya, kemudian luasnya berapa, kemudian juga apakah ada pihak yang menguasai siapa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nanti rule-nya adalah kita tidak ada tanya jawab ya antara para pihak ya. Yang tanya jawab hanya penggugat dan tergugat, itu kuasanya aja. Masyarakat yang lain tidak perlu untuk berbicara karena sudah ada diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti versi penggugat itu kami utamakan dulu ya, karena kan siapa yang mendalilkan dia membuktikan terlebih dahulu ya. Kemudian versi tergugat seperti apa. Ini ada dua versi yang nanti mungkin bisa berbeda atau sama. Nah, dan penggugat tergugat kuasa hukum tidak perlu tanya jawab. Yang tanya jawab hanya majelis hakim.
tapi bisa menyaksikan gitu ya, melihat gitu ya. Bisa ada mau ditanya Kak? Cukup. Yang terlihat cukup ya. Nah, untuk masyarakat kalau ingin melihat nggak apa-apa, tapi jangan ada keributan ya, karena ini bukan mau mencari apa, ini hanya melihat situasi tanah yang disengketakan oleh para pihak ini gitu ya. Oke, dari saya cukup ya. Bu, pertama Bu, cukup ya. Oke, kita mulai ya. Untuk versi penggugat ya, saya rasa masyarakat nggak perlu ikut ya. Hanya kuasa hukum aja yang ikut dengan saya ya. Oh, ini juga kuasa hukum aja yang ikut gitu ya. Pak Kapolsek ada ya, Pak Kapolsek dan juga Pak Lurah bisa buktikan juga ya. Gitu ya. Sekarang ini sidang saya buka ya, dan terbuka untuk umum. Gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dari pihak versi penggugat dulu ya. Pak Munir, Pak Samsul Bahri ya. Jadi boleh melihat juga ya. Mana dulu? Ya, penggugat ya. Lokasi yang mana? Ini lokasinya. Ini lokasinya yang tanam pisang. Ini lokasinya semuanya ini. Sampai itu. Yang udah dipagar aja. Ini. Ya yang tanam pisang. Pagar ke sini nih. Sampai ini. Oh, Pak, itu kan banyak dia yang. Iya. Ini tanahnya ini ya? Iya. Luasnya 12.680-an. Nah, Bapak siapa? Armidin. Armidin ya? Itu berapa? Itu Pak Armidin ya? Iya. Ini Pak Armidin mau saudara-saudara aja ya? Luasnya berapa? 12.680 kurang lebih gitu. Batasnya? Batasnya sebelah mana Pak? Yang utara mana? Kalau utara sebelah sono. Utara berarti lor. Itu siapa batasnya? Pasatra garis miring Madrais garis miring Pasik ini Pak Sikin ya. Saikin atau Asikin. Pak, jangan banyak ngomong, ini yang ditanya. Selatan ini. Makanya apa? Haji Rahman garis miring Haji Lomri sudah pada almarhum. Arah selatan baratnya? Baratnya ini jalan raya katanya. Bukan katanya ya, jelas jalan raya ya. Timur Pak Ahmad Hasim itu. 12.000 ini. 15.680-an. 15.680. Ini sekarang Bapak yang nguasain semuanya? Ya ahli waris semua aja. Ya sekarang nyata-nyata ini semua Bapak kan sekarang kondisinya begini Iya, ya. iya. Kondisinya kan Iya. Tanah ini pernah diolah nih berarti ini ada diuruk ini kan. Iya. Ini Bapak semua yang lakukan ini. Kami yang menguasai sekarang ini nanam-nanam yang beginian karena pada waktu itu ya istilahnya nggak bisa ditanam seperti ini. Yang uruk tanah juga Bapak? Yang uruk mah yang enggak lah. Bukan. Ini bukan dulu diratain ya? Diratain. Iya ini. Diratain sama kemarin di Bogor juga sering. Iya tahu Bapak kan Bapak ini Bukan tapi Bapak katanya kan? Iya. bukan pihak kami yang meratakan. Yang meratakan bukan kami. Tahu Bapak siapa yang pakai? Kurang tahu. Kurang tahu. Terus Bapak kalau gitu menguasainya sejak kapan? Kalau Ya. Bapak nggak tahu ini sih yang Iya, bentar ya saya mohon izin yang mulia. jelasin. Untuk dulu kami semua ahli waris di sini pada ngerjain. Sesuai dengan ada perataan kami tidak turun ke lapangan. Di situ istilah kalau orang kampung ya jangan cari mati lah. Karena apa? Kami nggak cari mati. Ya di sini ya alat berat lah. Orang-orang banyak yang nggak dikenal. Jadi kami kurang bisa memahami siapa orang sehingga kami ya nggak cari mati lah. Yang padahal untuk tanah ini bersih keras kami ingin menggarap ya. Bapak kalau ini mau tanah Bapak sejak kapan ini Bapak menguasai kata semua? Ya sampai Dari kapan? Dari kapan sampai kapan? kalau untuk saya sesuai dengan umur saya yang maaf bukan saya pengen dimudahin cuma umur ini ya
kurang lebih sampai tahun berapa tuh ya, pokoknya meninggalnya bapak saya itu kurang lebih tahun 2007-an. 2007. Tapi ada ahli waris yang lainnya yang bapaknya masih hidup, dia juga menggarap, ya banyak ini nih ahli waris anak-anaknya. Kalau bapak saya meninggalnya tahun 2007, ya dari itu mas saya kurang begitu menguasai secara itunya mah. Orang namanya juga ini kan tanah keturunan, sehingga saya ya nggak terlalu gitu maksudnya malu kepada yang adik misan saya, kakak misan saya, uak saya, mamang saya juga banyak kan ini. Meninggal 2007 orang tuanya. 2007 orang tua saya. 2007 sudah dibagi-bagi tanahnya. Belum. Ada berapa saudara? Sesuai dengan sepengetahuan saya dan bisa dianggap kebenarannya itu 6 orang. 6 orang saudara. Dari atas nama Abah Saliman itu 6 orang anak. Dari 6 orang anak ini menggarap tanah ini, Yang menggarap tanah ini yang paling sering itu 3 orang sama almarhum Abah Salimannya itu sebelum meninggal. siapa? Uwa Naim, kakak bapak saya dan bapak saya. Santa. Dari bapak Surat kepemilikan atau tentang itu mungkin ya mungkin Pak. oh ya maaf, Harus maaf. yakin. Ada karena kami udah menyelusuri biar kejelasannya itu paling ke pihak aparat Ada nggak desa surat? setempat. Bapak pernah lihat ya suratnya? Pernah? Ada suratnya. Iya. Bukti berapa? Bukti apanya itu? Kuasa kan nama kuasa. Bukti berapa? Iya. Bukti berapa? Berkas desa. Saya hafal. Berkas desa teh. Ini aja ya. Di sini ada bukti surat Pak Lurah yang sudah dimajukan pihak pengacaranya ke majelis hakim. Izin Pak Lurah ya. Siap. Jadi dalam hal ini kita diam. Oke. Kalau memang ada bukti pemilikannya, biar sama kita cocokkan. Sok untuk surat. Itu asli nah. Kopi sesuai aja. Ini benar ya, Pak. Benar ya, isinya kan pasti kan. Iya. Oke, makanya saya sebut itu ini saya bilang. Jangan majelis yang aktif. Iya, majelis nggak boleh aktif. Pak, mundur Pak. Pegang aja. Cocokan aja, Pak. Nggak sesuai. Saliman bin Bakinah. Oh, sama Pak. Apa? Jangan kalian kamera Pak. Bicara Pak ya. Karena saya udah percaya sama kuasa hukumnya gitu ya. Iya, walaupun begitu. Nah, jadi begini, dari pihak PH di sini sudah ada dimajukan suratnya, ya, sudah dilegas. Biar saya menengahin gitu ya. Pas mundur Pak. Mundur lagi. Oke.
maaf yang tidak berkepentingan, mohon mundur. Siap, mohon mundur dulu kayak punten ya. Kita menjaga masker ya. Maskernya saya ingatkan kembali lagi ya. Prosesnya dijalankan ya. Pak Lurah tolong mundur dulu lah. Dijalankan ya Pak. Masker ya Pak ya. Sertifikat apa berupa apa? Tahu nggak Bapak? Sekarang gitu ya. Katanya yang namanya begitu itu girik, tapi kurang tahu saya bahasa salahnya. Saya bukan biasa kerja di bidang urus tahu masalah nama-nama istilahnya kepemilikan itu apa. Di dalam girik itu ada batas tanahnya nggak? Justru itu untuk data itu masalah itu saya kurang tahu. Oh pernah lihat ini Pak? Pernah. Ini tahun 2021 Pak dibuatnya Pak. Surat keterangan tanahnya tahun 2021. Ya. Ada surat keterangan tanah ini sejak kapan? Kalau memang Bapak menguasai tahun dari apa? Orang tua meninggal tahun 2007 ya. Nah, sejak kapan Pak? Apanya itu? Surat keterangan tanahnya ada nggak yang dulu sebelumnya? Ini yang mau bagi jawaban. Boleh nggak apa-apa. Kuasa itu nggak apa-apa. Jadi ahli waris ini awalnya hanya punya surat keterangan girik ini. Yang kemudian kami telusuri disesuaikan dengan data-data yang ada di kelurahan. Kami minta ke kelurahan apakah memang data ini terdaftar di kelurahan atau tidak. Kemudian dikeluarkan dari kelurahan surat keterangan ini bahwa memang betul tanah yang bersangkutan masih tercatat atas nama Saliman, gitu kan. Makanya kelurahan mengeluarkan ini. Nah, ini untuk memperkuat kita juga dalam mengajukan gugatan, karena kami juga kan sebelum masuk gugatan harus memastikan dulu dokumen yang dimiliki oleh ahli waris apakah memang betul tercatat atau tidak. Gitu. Memang kalau dikirim tidak ada batas yang atau di bukti lain yang dari kelurahan ada atau di acara. Waktu itu sempat diadakan mediasi juga di kelurahan. Batasnya, luasnya. Berapa? Tiga empat. 34 saat itu dilakukan mediasi di kelurahan, di mana para ahli waris dari Saliman dengan Pak Kadjari diundang ya. Saat itu disepakati bahwa memang tanahnya objeknya sama itu kedua belah pihak gitu ya. Masker dong. Utara siapa itu tadi? Utara, yang apa tulis ya? Utara. Ini Satra. Is. Selatan itu Rohman, Romli. Ini jangan raya. 12 berapa? 12 Haris sama Pak Suwarno aja dua baru.
ini ada nggak selain mediasi? Nggak ada, ini kan berdasarkan pengelolaan dulu gitu kan, yang diketahui bahwa memang tanah-tanah ini sebelah baratnya jalan raya gitu, yang diketahui ada ahli waris gitu kan, kemudian dicocokkan dengan pada saat mediasi dari pihak Pak Smeri ya. Nggak ada data, belum ada tercatat Ya, karena sebelumnya. memang kalau di Giri kan zaman dulu nggak ada batas-batas, hanya sudah menunjukkan lokasi objek berdasarkan blok ya. Ini yang tadi ini masih ada Saliman bin Bakina, mesinnya 437 ya, 66 66B ya, ini luas-luasnya juga 83 ya. Ini nih. 387. Ini giriknya Pak? Ya. Tahun berapa ini Pak giriknya? Ini dikuasain tahun berapa dulu? Giriknya Ya, tuh buatnya tanggal berapa? Kurang lebih tahun 40-an itu sesuai dengan yang tercatat dalam girik tersebut. Tahun mutasi nih. Itu dicatatnya sejak kapan itu Pak? Nah, ini sih sebetulnya mereka dapatkan sudah seperti ini ya Bu ya. Maksudnya saya ini kan asalnya kan investasinya dari sini ya. Nah ini terbuatnya kapan itu? Mulai kapan gitu? Ini sebelum tahun 60 nggak ada. Ya, itu sebelum undang-undang ada kan semua masyarakat itu ada yang ini kan tentang pengelolaan tanah itu masih pegangnya ini. Nah ini kan ada waris saya turun-temurun aja. Memang Tercatat di buku ini. Iya, dan di buku ini. Dan Buku ini ini kan tahun berapa buku ini ini dibuatnya? kan tercatat di kelurahan juga. Ya. Nah, kalau untuk pencatatan kita nggak tahu gitu. Kalau di sini tahun 2021 ya. Oh itu untuk ini ya apa kita melegas ke kelurahan yang mulia. Kan Ya, 2021 ya. Ya kita mencocokkan dengan asli yang ada di kelurahan itu kan. SPPT. Ini sebelumnya nggak ada ini. Ya. Sebelum datanya awal nggak ada. Jadi sebelumnya ini yang kita pegang. Nah, cuma kan kopiannya. Ini untuk memastikan bahwa kan karena selama ini kita hanya menguasai fisik kan gitu. Tidak pernah berpikir masalah surat lah segala macam. Lalu kesininya ketika ada konflik kan gitu. Kemudian kita telusuri. Ya betul tidak secara surat juga memang ini miliknya Pak Saliman kan gitu. Dan ternyata kita cocokkan dengan di kelurahan, memang betul masih tercatat Pak Saliman, belum ada peralihan. Gitu kan. Tapi kita ketahui bahwa ini katanya sempat dialihkan oleh saudara Pak Kasmeri, salah satu ahli waris tanpa pengetahuan dari ahli waris yang lain. Yang ini banyak ini. Bapak tahu nggak tempatnya yang dialihkan oleh Pak Kasmir itu yang mana? Apa itu? Yang dialihkan? Objeknya. Ini semua yang mulia. Ini semua. Iya. Luasnya. Ya, sesuai dengan surat kita 12.600. Oh, versi tunggat 2000. Ya, 12.600. 2600. Sesuai dengan di SPPT atas nama Abah Saliman. Ini kita blok aja. Kasmeri itu masih saudara nggak Pak? Ada misan saya. Ada Nisan. Iya. Sepupu lah Jadi ya. bapaknya sama bapak saya itu Adik saudaraan. kakak, saudara kandung. Sama-sama ahli waris dari Saliman. Orang banyak dari 5 keturunan yang tidak ikut dalam pengalihan. Sejak kapan ada sengketa nih Pak? Udah lama. Ketahuan itu tanah dipindah alihkan kurang lebih seingat saya tahun 2012. 2012. Kami turun ke lapangan mendatangi ahli waris kami sebagai yang Kasmeri tadi itu. Dengan sikap dia kami lari. Makanya kami kembali ke tidak cari mati sehingga ya begitulah. Pohon Bapak itu dijual lagi atau diapakan oleh Kasmeri? Kurang tahu kesananya, Mbak. Kalau ini ahli waris nih orang yang mengolah ini tanah. Yang meratakan bukan kami. Tapi kalau untuk pohon-pohon ini yang nanam? Yang nanam kami sesuai dengan keinginan kami dari dulu menggarap tanah tersebut. Ya seperti ini kami sudah. Sejak kapan merasakan. ditanam? Ditanam ya, masih ini udah pada nggak ada yang kami takuti aja di lapangan. Bulannya bulan apa? Kapan Bapak nanam ini kapan? Yang masang pelang sejak kapan? Kami Ya kapan? ada sebenarnya.
Baru sebulan. Yang mager juga. Iya. Mana Bu? Ini penggugat. Silakan Bu. Gugat ya. Penggugat. Sebelumnya ini tanah ini datar atau bagaimana bentuknya? Enggak datar yang Ya. Iya. Mana Pokoknya prinsipalnya? pas ini nih kurang lebih segini, kesananya miring. Dasarnya dari awalnya pertama kali dia ada dasar apa rata. Miring, Datar pokoknya itu. miring. Gimana ya? Ya kira-kira seperti itu, tapi nggak seperti itu amat sih, agak miring. Berarti ini baru ini setinggi ini baru di ini ya, baru di apa namanya? Sentil. Kapan? Nggak diratakan ini kapan tepatnya waktu? Sesuai dengan bukan kami yang meratakan, saya nggak memerhatikan tanggal apa bulannya. Kurang lebih berapa lama waktu saudara lihat itu? tahun 2021 atau sebelum 2021 lah. 2021 ya. Sebelum lebaran atau sesudah lebaran? Perasaan saya baru sih, Sebulan yang lalu. paling juga. Tapi saya nggak bisa mastiin itu karena bukan. Enggak, yang lain ahli waris yang lain ada yang tahu nggak kapan ini diratakan gitu. Barangkali ada ahli waris yang tahu. Paling sebulan 2 bulan diratakan ini. Ini nih yang sering lewat-lewat. Kalau yang lainnya dia suka ke ladang terus sih, jadinya kurang tahu sih. 12.000 tadi dari pagar sini ya? Ya depan jalan raya sampai ke belakang sana. Ujung mana? Yang sudah diratakan. Ya. Yang di batas lurus itu aja. Enggak, ada juga ke sana dikit. Mungkin. Kami nggak ngukur juga itu. Pokoknya batas-batas yang kami pegang gitu. Dari sini ini, dari sini jalan, dari sono ya pagar. Ke sononya mah itu kalau istilah di kami mah solokan. Yang mempunyai mungkin ya Paman Hasim itu, saya juga kurang tahu. Jalan nih Pak, Pak ya. Jalan nih Pak ya. Ya. Masuk. Bereskan. Tenya hoi kasmeri itu tanggung jawab sih ya, Saliman asli. Terus. kabeh ge sarua hak sarua. Gembira ku aing ka pengadilan kudu aya apa jam masa pandemi. Pada bisa ini saya maaf aja kurang kerjaannya sama orangnya. Kelihatannya ya. Ya. Sampai selatan. Ya itulah di antara itu. Baratnya dari Jawa, selatannya sebelahan sama Pak Haji Lauli. Ya itu hutan aja Pak. Bapak mantas tuh kadi kudu naon? Ada patok atau gimana gitu Pak Armidin? Tinggal di Jayak ya. Ya, bisi nggak percaya Pak. Kalau ini keluarganya bukan nggak percaya, takut nggak percaya. Bukan main-main.
Masih terus begitu terus. Ayo perlu di lempang atas bedog mawa. Moal kan ubat ini moal. Apal ya apal. Iya gitu meningkan sila. Saya lepas dulu, Pak. Batas sok. Ini nih, Bang. Ini sebagai batas. Termasuk orang yang ikut terlibat dalam pengalihan tanah kami ini dihadirkan. Kalau masalah periksaan tempat itu tidak ada punya kewenangan atau kewajiban ya untuk majelis hakim untuk mengajukan seperti itu, Pak. Siapa itu yang kira-kira bisa? Nah, yang bisa menghadirkan adalah pihaknya saja. Kami? Iya, para pihak. Misalnya ini Bapak minta tergugat ya, atau Bapak ada orang lain ya. Berarti bukan majelis hakim yang meminta hak itu. Ya, izin yang mulia sebetulnya siapa yang mendalilkan ya itu orangnya ya, memang itu kan siapa? Dari ahli waris ini berharap dari pihak ahli waris yang lain yang mengalihkan Pak Kasmedi itu hadir gitu kan. Kasmedi maksudnya. Ya, Kasmedi itu baik pada saat mediasi di pengadilan juga kan tidak pernah hadir. Kami berharap di sini beliau bisa datang gitu kan karena di lokasinya sendiri. Waktu itu kan alasan lagi sakit gitu kan ya kita jadi titik temu sampai sekarang lama ini kayaknya seperti itu menurut pengamatan kami. Apakah memang betul Pak Kasmedi itu masuk di tanahnya juga temukan karena pengetahuan kami berdasarkan dokumen yang kami temukan bahwa tanah ini dialihkan oleh Pak Kasmedi kepada saudara Oyom. Ya. Enggak apa-apa. Jadi apa? Bentar. Kalau mau ada sanggahan memang simpulkan aja gitu ya. Nanti ya. Apa tergugat ya? Tadi kan sudah dari awal sama katanya ini lokasi tanah yang dimaksud juga oleh tergugat atau penggugat mengetahui. Penggugat mengetahui nggak lokasi ini? Baik. Bang, terima kasih. Kebetulan kami kuasa dari tergugat. Tergugat dalam hal ini tidak menghadiri karena tanah ini sudah berpindah ke 3 kali perpindahan tangan. Yaitu dari tergugat, orang tua tergugat yang menjual ke turut tergugat 1. Dari turut tergugat 1 sudah dijual lagi. Dari turut tergugat 1 dijual lagi. Sudah berpindah ke tangan ketiga. Adapun untuk luas tanah benar sesuai yang ditunjukkan oleh para penggugat tadi yaitu batas tadi, akan tetapi untuk batas kesananya ini kelewat 4 meter yang ini dari pagar yang itu karena turut tergugat prinsipal kami ini udah ngukur dari BPN 2 kali. BPN sudah turun, nanti mungkin akan kami lampirkan dalam kesimpulan, nanti ditunjukkan tanahnya ke sana. Baik. Jadi luasnya berapa kalau versi tergugat langsung? Luasnya 15.000. Batasnya karena saya di sini 10 tahun sudah. Itu batasnya apa? Iya, sebut aja. Utara. Utara. Nah, siapa itu? Utara itu Haji Muhadi. Sekarang dulu itu dari mulai Inggor ke kenceng. Pak Yadi. Selatan itu Haji Romri meninggal, terus ke anaknya ke Haji Rahman, dari anaknya Haji Rahman meninggal sekarang ke Alam. Timurnya? Timurnya itu Muhammad Hasim sudah meninggal, almarhum. Muhammad Hasim. Baratnya? Iya, baratnya itu jalan raya. Besok muncul. Ini yang menguasai siapa, Pak? Saya 10 tahun di sini sampai sekarang ini. Sekarang ini bukan. Sekarang ini. Kalau sekarang bukan. Bapak sejak kapan menguasainya? 2011 akhir. Sampai dari awal dari kapan sampai kapan? 2021. Sampai 2021. Saya diperjualbelikan ke Pak Subagio Ibrahim. Kemudian Pak Subagio katanya sudah dijual lagi. Saya nggak tahu. Oh. Kalau Bapak jual itu dasarnya apa dulu ngejual itu? Karena saya mengambil surat AJB ya, AJB dari notaris, dari kecamatan juga, dari masuk SPPT. Oke, baru.
2000 berapa Bapak? 2012 masa ini sebelum dijual ya. Belinya dari Belinya dari siapa? Dari Pak Nur. Pak Nur siapa? Pak Nur itu bapaknya Kasmeri. Bapaknya tergugat. Iya. Bapaknya tergugat. Bapaknya tergugat. Ini tergugat berapa sih? Turut tergugat satu. Turut tergugat ya. Bapak dapat dari bapaknya Pak Nur tergugat. Tergugat siapa ya? Tergugat Kasmeri. Kapan itu belinya Bapak? Tahun 2012 oleh Pak Nur. Masih ada sekarang Pak Nur ya? Meninggal tahun 2013. Bukan lewat Kasmeri Bapak jual beli. Pada waktu itu kan Pak Nur langsung ya, transaksi dengan saya. Menjelaskan saja yang mulia, jika jual beli dengan Bapak Nur, Bapak Kasmeri itu memang ada, dikarenakan Bapak Nurnya itu tidak bisa mendengar. Banyak yang masih bisa mendengar. Kenapa? Jangan ada yang sanggah dulu ya. Itu prinsipalnya itu diatur dong. Aduh gimana sih kuasa hukum nih? Kan aparat hukum juga gitu. Kan udah ngerti. Tanpa rasa. Nah, terus matanya tidak bisa melihat, tidak bisa makan. Kemudian setahun kemudian langsung meninggal karena memang sudah parah pulang dari rumah sakit. Itu Bapak jual belinya dasarnya apa waktu itu? Banyak saksi bahwa memang memiliki ini garapan. Ada bukti suratnya nggak waktu itu jual belinya? Berkenan yang mulia, kalau dari AJP itu diambil dari diri letternya. Ada nggak? Oh nggak. Kebetulan bukti kami tidak bawa, akan tetapi dalam bukti kemarin sudah kami T lakukan. berapa? Kita buka nggak? Oh, di bawah ya. Sini waktunya. Pak, tolong diam dulu dong Pak. T berapa? Sebutin aja T berapa? Ini aja. Mau lihat? Boleh. Boleh. Jangan. Turut tergugat. Turut tergugat. TT2. Oh ya. pakai masker agak jauh ya Pak ya. Pokoknya jalan-jalan. Jaga jarak Bu, jaga jarak. Ya, udah nggak pakai masker. Udah pakai masker menjauh. Ya menjauh. Ya. Majelis prokes di sini ya. Ulah jauh teh bisa teka tewak. Jual beli ya. Ini siapa yang? Ini kosong. Nanti yang jaga aja. Iya, Siap. Nanti juga diungkap ke sananya itu ke dalam. Yang jelas kalau untuk tanda tangannya memang Kasmeri, tapi di saat itu sesuai saksi yang telah kita utarakan di majelis juga itu M Nur yang datang, karena untuk M Nur itu kan tidak bisa melihat, tidak bisa tanda tangan. Akhirnya PT kita ini, prinsipal kita itu meminta anaknya yang bisa lah untuk menulis membaca. Gantian. Panas. Sehat. 45. Jalan. Saya diam ya Pak ya. Kemudian kerupuk. Oh, ada nomor 1.000 kerupuk. Ini sekarang suratnya dalam bentuk letter C atau sudah sertifikat? Dalam proses sertifikat. Tetapi kami kemarin sempat meminta proses tersebut tidak diberikan sama pembeli dari Pak Ibrahim.
sakit tadi. Nah, biasanya letter C ya. Iya Pak. Ya, letter C. Ada nggak bukti letter C ya? Letter C kita tidak lampirkan karena sudah menjadi AJB. Jadi kita terima matang dari TPAT. Iya. Sudah ditingkatkan ya? Sudah dari ditingkatkan. letter C. Ya, sudah ditingkatkan status kepemilikannya. Rp15.000 ya? 15.000. Terus batasnya? Batasnya untuk yang sini tadi sesuai yang ditunjukkan oleh penggugat tadi sudah benar. Batang ya? Benar. Akan tetapi yang kesananya lebih 4 meter yang Udah, kita ini baru batang. Sekarang mau kemana? Yang katanya kurang apa lebih? Utara kita. Tanah ini kan dibeli oleh Bapak Ibrahim itu dari 2 orang. Satu prinsipal kami, satu lagi bukan prinsipal kami yang ini. Gitu. Kita dulunya kita pasang patok di sini. Lang. Setelah kami ada instruksi dari Pak Lurah untuk menjaga kondusivitas, pelang tersebut kami copot. Akan tetapi sekarang ada kayak gini, Pak Lurah belum membiarkan. kalau ditanam Cukup. Nanti aja Pak nanti. Nanti ada kesempatan. Nanti ada pas terakhir aja ya. Nah Bapak aparat desa kan, ini kan mereka lagi Mohon izin yang mulia. ini Ini bagian kita, Pak. Enggak, maksudnya untuk mengklarifikasi ini nih, batas ini nih. Kan seolah-olah kami disalahkan untuk batas. Bukan disalahkan. Bapak kan yang juga. Sana kayak ayok kurang-kurang menurut ayok kurang urusan eta mah jeung eta urusan orang oyok 15.000 nih. Ya, 15.000. Sampai ke yang ditunjukkan oleh para penggugat tadi. di antara pada ngetengah di bahasa orang eta Itu di belakang bangunan itu pas. Iya. Batasnya. Lurus nih. Ya, lurus ke belakang timur. Kalau ini? Kalau ini punya, kalau tidak salah Ibu Siti atau siapa kita nggak tahu. Tapi sekarang ini sudah dibeli sama Pak Ibrahim juga udah di. Soalnya kalau versinya kan saudara juga mempelajari berkas ya. Pakai pasal pasti pelajari berkas ya. Kalau ini versinya siapa ini? Kalau ini versi pembeli tanah turut tergugat. Ini di apa? Didalilkan punya penggugat bukan? Bukan. Yang ini bukan tanah. Bukan. Yang didalilkan tergugat itu apabila ini versi kami yang mulia. 15.000 itu dari yang ditunjukkan oleh para penggugat tadi ke sini. Ini sesuai ukuran BPN. Apabila tadi para penggugat menerangkan 12.000, berarti dari yang ditunjukkan para tergugat tadi masih ke sebelah sini. Kalau kami berdasarkan alat bukti AJB. izin yang mulia. Kalau dari versi penggugat kan mereka sudah pagar di situ ya. Sudah pagar berarti kan udah menentukan batas di situ, batasnya. Karena pagarnya kan sudah di situ. Nah, kita lagi menerangkan dulu, Pak. Ya, oke. Itu dari versi penggugat sudah di situ pagarnya. Ini dari versi tergugat di sini kita pataknya. Modal itu untuk aktif ya. Apa pihaknya dulu ya? Aktif ya. Bertanya, jadi kan versi dari tergugat itu dari yang tadi tunjukkan sampai sini. Sampai sini. Nah, sekarang versi penggugat mana? Nah, kami acuannya sesuai dengan kami lihat pagar pada waktu kami kebunin kurang lebih dari gorong-gorong 2 meter ke situ, makanya kami pagar di situ. Kami enggak ngukur ukuran berdasarkan ada pun masalah luas atau
sekarang batasnya mana? Ini menurut kami karena ini udah diratakan tahu sama siapa Itu jadi, aja, batasnya yang kami nggak dipagar bisa itu ya? penjelasan. Dari Ukurannya utara 2 meter ya? dari gorong-gorong. Utara ya? Menurut penglihatan kami Utara setiap ya? kami bercocok tanam di sini. Ya, itu aja ya Pak pertanyaan. Sekarang ini barat. Barat. Barat pers itu Tergugat. untuk penggugat Jalan raya. apa jalan raya? Raya. Tergugat? Sama, jalan raya. Sekarang timur, batasnya ayo. Tergugat. Tergugat. Yakin. Sana. Yes, ayo. Gede Mas Ribudin. Itu sama bukan kami. Itu namanya apa? Namanya apa di situ? Semua kita nggak tahu pastiannya. Yang mana? Yang ada itu? Ada bambu. Oh iya kayu ya. Anjir. Yang mana? Ini yang mulia nih, Kayu-kayu ini kecil. Kecil atau kecil itu? Ya, Nih, yang ini nih, yang sebelah sini nih. yang pada berdiri ini ya. Mohon izin nih, saya lempar ya. Tuh. Agak ini ya. Tergugat itu ya. Sama jurang batasnya itu. Jurang ya. Tergugat? Sama batas yang sana? Sama. Jurang itu ya? Sama. Oh itu kakak, pondoknya. Untuk yang kesininya. Ya, yang kesini apa sama sana? Ya, itu yang patok merah. Yang sana yang menuju sana patokannya apa tuh? Menuju sana tadi itu. Itu. Iya. Ini timur. Iya. Ini utara. Itu kan? Utara atas 2 nama. Apa lagi? Itu aja perbedaannya tadi. Ya, ingin menambahkan sedikit yang mulia. Memang kalau untuk luas dari pihak penggugat itu kan berdasarkan girik ya, berdasarkan girik. Kami belum melakukan pengukuran secara pasti di BPN gitu kan. Karena biasanya memang antara luas yang sebenarnya dengan yang tercatat di girik itu biasa ada perbedaan ketika dilakukan pengukuran oleh BPN gitu kan. Nah kebetulan kalau tergugat mungkin karena sudah melakukan akte jual beli, mereka terakhir nggak tahu kapan melakukan pengukuran dengan BPN-nya gitu kan, ditemukan angka segitu. Tapi terkait dengan objek, kebetulan di sini memang objeknya sama di sini dengan tadi yang didalilkan oleh tergugat, dan di sini bloknya blok apa? Blok tajur gitu ya, sesuai dengan yang kami Luasnya dalilkan. berapa penggugat? 12.680. 12.680. Sesuai tercatat di situ untuk di lokasi kami ada pagar dulu. Ya udah itu aja pertanyaannya luas, nggak usah panjang cerita, itu aja. Jadi kalau ini salah udah diratakan tahu siapa kami ya. Udah ya, luasnya 12.680 versi penggugat ya. Ya. Gitu ya, cukup. Izin yang mulia, tambahan tadi kan ada yang dibicarakan oleh rekan dari pihak tergugat. Jadi karena mereka belum melakukan pengukuran sesuai dengan girik ya, sesuai dengan girik aja. Oke. Tapi dari pihak penggugat sudah menentukan bahwa batas sebelah timur itu ya kan? Sebelah utara juga sudah dipagar. Sebelah selatan juga sudah mereka tentukan. Jadi cuma ada selisih di sini aja di timur sama di utara. Ya itu aja. Ya. Betul. Cukup. Jadi benar kan ya? Iya. Ya, udah. Udah aja pokoknya. Ya, cukup ya. Cukup ya. Ada yang ke? Cukup ya? Cukup. Udah ya. Untuk pihak-pihak yang sudah hadir ya, saya terima kasih untuk kuasa hukum penggugat ya, dan juga prinsipalnya, dan juga kuasa hukum tergugat dan juga prinsipalnya. Saya ucapkan terima kasih, dan juga aparat pemerintah ya, dari pihak kelurahan dan juga kepolisian, terima kasih sudah mendampingi ya, karena memang kita memang sesuai administrasi harus diketahui ya bahwa pengadilan sebagai lembaga yudikatif hadir di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Pemeriksaan tepatnya saya rasa sudah cukup ya, nanti
Untuk kuasa hukum ada bukti tambahan atau bagaimana? Kami insya Allah cukup yang mulia, akan kami lampirkan dalam kesimpulan saja. Untuk pihak penggugat? Di kesimpulan ekor ya, baik ya, ekornya itu jam 3, baik, sampai jam 3 ditunggu. Kalau jam 3 tidak ada ya, nanti kita menggunakan haknya untuk kesimpulan, karena kesimpulan tidak wajib ya. Tanggal berapa ini? Sudah, belum selesai ngomong. Semangat saya. Iya, belum selesai. Karena ada deadline-nya, ngeri. Iya, betul, kalau jam 3 dulu nih. Iya, hari Selasa ya, tanggal minggu depan tanggal berapa, Cah? Selasa. Hari Selasa itu berarti Coba lihat tanggal 30 sekarang. Tanggal 6. 6. Tanggal 7 ya. Ya. Tanggal 7 ajukan kesimpulan melalui ekor. Kemudian nanti akan kami berikan pemberitahuan di ekor putusannya juga melalui ekor juga. Jadi para pihak tidak perlu hadir ke persidangan. Siap. Baik. Gitu ya. Apabila nanti ada melakukan upaya hukum, silakan melakukan upaya hukum sebagaimana mestinya ya, dalam upacara perdata gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi, tergugat? Cukup ya. Para pihak jadi panggil lagi ya, sesuai dengan perintah majelis hakim hari Selasa tanggal 7 September 2021 ya, jam 3 terakhir ya. Sidang hari ini selesai dan tutup. Iya, semua. Cukup ya. Bang Kumis berbagi, terima kasih ya atas pengawalannya. Saat ini sidang PS sudah kita laksanakan, insya Allah sempurna. Semoga majelis hakim bisa menentukan kebenaran tentang sengketa ini. Terima kasih. Bro, yang ini kita untuk bukti-bukti dan lain-lain udah cukup lah ya. Udah cukup untuk perkara yang ini muncul ini ya. Mas Mary, insya Allah lah, mudah-mudahan karena bukti semua udah lengkap, saksi juga sudah memberikan kesaksian yang nyata lah. Insya Allah lah. Setidaknya kita itu udah perjuangkan klien kita, kan kasihan dia orang jauh, tanahnya dapat beli 12 tahun. Ya kalau kita makan sesuai prosedur aja, sesuai legal komodo pemilikan, dan mereka adalah pembeli yang baik, pembeli yang undang-undang kok bang, kita pusing. Tapi abis sini kita harus ke pantai. Oh iya dong, sebenarnya sih kalaupun misalnya memang mau agak relax kan bisa nyanyi di mobil juga. Lagunya pengacara. Aduh, harus download dulu itu mah. Mesti saja